Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di sini. Pada video kali ini aku ingin jelasin kenapa sih metode belajar itu sangat penting untuk kalian implementasikan pada keseharian kalian saat kalian belajar atau memahami sesuatu yang baru. Disclaimer dulu, aku nggak ngambil referensi dari buku apapun, aku nggak ngambil referensi dari video apapun. Ini murni pengalamanku yang aku alami dan hal-hal yang terjadi padaku dari beberapa semester yang lalu. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Secara singkat, aku adalah mahasiswa semester 3 jurusan Digital Business Innovation, yang dimana jurusanku itu isinya ada dua. Pertama ada kewirausahaan, yang kedua adalah sistem informasi. Tentu saja aku butuh waktu lebih untuk bisa memahami materi-materi dari dua jurusan ini yang aku pelajari sekarang. Sejarahnya begini, jadi pada saat aku masuk semester 1, aku dapat beberapa mata kuliah yang rata-rata itu berasal dari kewirausahaan dan hanya sedikit saja yang berasal dari sistem informasi. Dan totalnya itu ada sekitar, kalau nggak salah 6 ataupun 9, aku lupa, 6 atau 9 mata kuliah. Nah, pada semester 1 tentu saja aku baru lulus dari SMA, aku lumayan kaget nih bagaimana cara belajarnya. Yang dimana waktu SMA kan nggak terlalu berat lah istilahnya untuk belajar sesuatu, karena pembelajaran itu cuma ada beberapa subjek doang, kayak matematika, fisika, biologi, IPA, terus ada kimia lah, cuma ada 4 yang inti dan beberapanya ya opsional. Nah, pada saat aku masuk semester 1 itu aku akhirnya all out. Aku belajar hampir tiap hari, hampir tiap waktu. Sebelum aku masuk, aku baca materinya, aku catat, terus aku masuk ke kelas, aku catat lagi materi-materi yang diberikan sama dosen, penjelasan-penjelasan yang diberikan sama dosen, aku catat lagi di kelas. Saat habis kelas, aku review lagi, terus aku catat lagi apapun yang menurut aku penting, yang nantinya mungkin saat ujian keluar. Itu saat semester 1. Effortnya pokoknya bisa dibilang lumayan gila lah. Hampir tiap hari aku belajar. Bangun belajar, sebelum tidur belajar. Aku baca materinya, dan ya pokoknya hampir tiap hari aku belajar pada saat semester 1. Dan effortnya ya tentu saja tinggi. Pada saat naik semester 2, aku diberikan beberapa mata kuliah baru, yang dimana beberapa mata kuliah tersebut itu ada kelas laboratoriumnya. Tentu saja aku kaget di sini. Ini gimana cara belajarnya, terus bagaimana cara bagi waktunya. Tentu saja kalau ada kelas-kelas atau mata kuliah bersifat praktikum, pemahaman itu sangat penting di situ, sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang berasal dari kelas praktikum tersebut. Nah, pada situ aku bingung nih. Akhirnya aku cari di internet bagaimana cara belajar yang baik sesuai metode yang ada. Akhirnya aku mengetahui beberapa metode seperti active recall, terus metode yang skimming, baca cepat. Terus apa sih yang sebenarnya kalian harus lakukan sebagai mahasiswa untuk bisa memahami materi-materi yang ada. Akhirnya aku implementasikan metode belajar tersebut, dan shocknya itu aku nggak perlu banyak waktu untuk bisa memahami materi tersebut dengan metode-metode yang ada. Sehingga effort yang aku keluarkan itu lebih dikit dari semester 1. Dan uniknya, nilaiku lebih tinggi dari semester 1. Nah, ini adalah bukti bahwa metode belajar itu sangat penting. Kalian bisa lihat IPK aku di sini, yang dimana pada semester 1 aku mendapatkan 3,9. Terus pada semester 2 aku mendapatkan lebih tinggi dengan effort lebih rendah, yaitu 3,93. Nah, itu secara singkat kenapa metode belajar itu penting. Kalau kalian mau cari secara ilmiah, kalian bisa baca buku-buku yang ada di internet. Terus kalian bisa searching juga di internet ataupun di video-video yang ada di YouTube, kan bisa lihat di situ kenapa sih metode belajar itu bisa membuat cara belajar kalian itu lebih efektif dan outputnya juga itu bisa lebih efisien gitu. Oke guys, itulah beberapa hal yang ingin aku share ke kalian, dan semoga kalian bisa mendapatkan metode belajar kalian masing-masing, karena setiap orang itu mungkin ada beberapa yang nggak cocok sama metode ini dan cocoknya sama metode ini. Silahkan kalian cari sampai kalian ketemu nih bagaimana pola belajar kalian, bagaimana metode belajar kalian yang efektif bagi kalian. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Silahkan bagi kalian yang punya ide ataupun punya request dan punya hal-hal yang ingin kalian share, bisa kalian share di kolom komentar. Apapun itu, kita bisa diskusi di sana. Aku belajar dari kalian, terus kalian juga belajar dari aku. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mahasiswa. Silahkan sharing, silahkan berbagi ilmu, karena nggak ada ruginya begitu. Oh ya guys, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara aku belajar, aku udah buat satu video buat kalian. Di situ aku jelasin bagaimana cara belajar. Kalian bisa lihat video itu di pojok sini, ataupun di link di deskripsi yang udah aku taruh. Oke? Mungkin itu saja pada video kali ini, and see you in the next video. Bye bye.